Shalom, Bapak Ibu yang kekasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sungguh bersyukur kalau pada hari Minggu ini Tuhan, kita boleh bersatu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa, pemeliharaannya sempurna atas kita. Patutlah kita bersyukur pada hari ini, karena Tuhan baik bagi kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun juga. Allah senantiasa menyertai kita di sepanjang hidup kita. Walau dalam keadaan apapun, Allah senantiasa menyertai kita. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Kami puji Engkau Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Engkau lahir Tuhan, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Amin Yesus. Mulia, sembah Raja mulia. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Bagi Yesus, hanya Engkau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau mulia. Mulia, agung kerajaannya. Haleluya. Dari surga datang untuk
sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Besar Tuhan, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat semua, dimanapun kita berada, kita mau sambut Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Haleluya. Mari kita puji namanya. Amin. Haleluya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Haleluya. Sungguh kalau kita memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tibalah bagi kami Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Firman Tuhan dapat menjadikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu, penyembah-penyembah-Mu yang rindu senantiasa akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas. Amin. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Mari kita tunduk kepala sebelum menerima sabda firman Tuhan. Segala hormat pujian, rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan. Karena hari ini, hari Minggu 27 Desember 2020 adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Berarti dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember ini, Tuhan menyertai kami semuanya. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Terimalah rasa syukur, terima kasih kami ya Tuhan. Kembali kami mempersembahkan hati dan fokus perhatian kami untuk menerima sabda firman-Mu sebagai pesan yang terakhir pada minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Biar Tuhan berkenan berfirman kepada kami dalam memasuki hari-hari selanjutnya di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Berfirmanlah, bekalilah kami dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan iman bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Saudaraku, betapa sukacitanya kita karena hari ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Berarti saya dan saudara dipelihara, dijaga, dilindungi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Oh haleluya. Nah, saya akan menyampaikan satu tema firman, yaitu begini. Sikap optimis menghadapi hari esok. Masih mengacu kepada tema besar kita di bulan Desember ini, Yesus sang pemberi kehidupan, saudara-saudara. Nah, untuk itu kita harus mempunyai sikap yang optimistik, sikap optimis dalam menghadapi hari esok. Nah, saya akan bacakan dalam kitab Yosua, pasal 14, ayat 6 sampai 15. Yosua pasal yang ke-14, haleluya. Yosua pasal yang ke-14 mulai pada ayat yang ke-6 sampai ayat 15. Haleluya. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan kepada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang-orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan tadi itu luar biasa sikap optimistik dari seorang yang bernama Kaleb, saudara-saudara. Sikap optimis adalah merupakan sikap berpikir yang positif yang ditunjukkan seseorang saat menghadapi berbagai masalah, saudara-saudara. Ya, nah, orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal, itulah sikap yang optimis. Nah, kita akan melihat contohnya dari pembacaan tadi, yaitu Kaleb yang disebut orang yang optimistik, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat yang pertama, saudara-saudara. Kaleb adalah seorang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, saudaraku, ya, dikatakan dalam beberapa ayat, misalnya dalam Yosua 14 tadi ayat 8b, bagian B yang terakhir dikatakan begini,
Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kemudian di dalam ayat 9b, ya, ini pengakuan Musa terhadap Kaleb. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Lalu kemudian ayat 14 bagian B, ini pengakuan Yosua terhadap Kaleb, ya. Pengakuan Yosua terhadap Kaleb. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi perkara mengikuti Tuhan itu dikatakan langsung oleh Kaleb, lalu diakui oleh Musa dan diakui juga oleh Yosua. Bahwa Kaleb ini betul-betul mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Sampai 3 kali berturut-turut. Kalau ada penekanan lebih dari 1 kali, apalagi 3 kali, itu suatu pelajaran yang harus kita camkan baik-baik, saudara-saudara. Bagaimana saya dan saudara, lebih-lebih dalam era pandemi global, sampai dengan bulan Desember ini belum surut, malah semakin bertambah-tambah. Dan kata orang, ya, melalui surat kabar, melalui televisi, dan sebagainya, tahun 2021 justru itu adalah corona gelombang kedua yang lebih dahsyat. Nah, bagaimana kira-kira saudara-saudara? Apakah kita menghadapi masa depan itu dengan pesimis? Pesimis ini lawan kata dari optimis, saudara-saudara. Artinya kita menghadapi itu dengan sikap yang negatif, yang tidak ada pengharapan sama sekali. Ya, nah saudara-saudaraku, kita pasrah kepada nasib. Apakah seperti itu gaya orang-orang percaya kepada Tuhan? Tidak, saudaraku. Kita harus benar-benar mempunyai sikap yang optimis. Itu sebabnya kita harus mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, ya, wholeheartedly. Artinya dengan sepenuh hati, saudara-saudara. Sungguh-sungguh, benar-benar, betul-betul kita tekun, kita sangat-sangat setia, dan kita serius ikut Tuhan. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, Tuhan itu konsekuen. Dia menghargai iman kita, dia menghargai kesungguhan kita, dia menghargai sikap hati kita. Dia tidak tinggal diam, dia pasti menyertai saya dan menyertai saudara. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, memang ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Saya akan bacakan kepada saudara Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bilangan 32 ayat 11 dan ayat yang ke-12 yang dikatakan begini, saudara-saudara. Ya, dengar baik-baik. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara lihat di sini. Kebanyakan orang Israel dikatakan dari umur 20 ke atas, mereka tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, saudara-saudara, ya. Kecuali Kaleb dan Yosua, ini beda. Mereka dua ini mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini sangat luar biasa. Jadi Tuhan itu tahu apakah saya, apakah saudara mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, mengikut Tuhan dengan serius, dengan sangat, dengan tekun, dengan betul-betul, dengan benar-benar. Apakah ini ada dalam diri kita? Tuhan sangat-sangat mengetahui, dia sangat paham bagaimana keadaan saya, bagaimana keadaan saudara. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya kita harus mengikut Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita mengikut Tuhan dengan segenap hati, apa yang terjadi? Tuhan pasti menyertai kita. Ya, iman kita terpelihara. Apa sebabnya? Karena kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, kita dengar firman Tuhan sebaik-baiknya. Dan iman itu timbul ketika kita mendengar berita akan firman Tuhan. Dan Tuhan pelihara saya dan saudara, kesehatan kita, masa depan kita, ekonomi kita, ya, keluarga kita. Itu Tuhan akan pelihara saya dan saudara. Nah, di dalam pembacaan tadi kita melihat umur Kaleb itu sudah 85 tahun.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang semuanya beribadah di rumah, adakah yang usia hari ini 85 tahun atau tahun ini 85 tahun? Nah, kalau itu ada, saya tanya bagaimana kesehatanmu? Bagaimana fisikmu? Nah, tetapi Kaleb dikatakan umur 85 tahun, kekuatannya, kesehatannya sama dengan orang yang baru berumur 40 tahun. Ketika dia umur 40 tahun, Yosua mengirim dia untuk ketika dia umur 40 tahun, Musa ya mengirim dia menjadi mata-mata untuk mengintai negeri Kanaan, ya, bersama-sama dengan Yosua tentunya saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dia pulang dengan memberitahukan sejujur-jujurnya saudara-saudara, bahwa Israel pasti dapat menduduki negeri itu. Dia bisa mengalahkan negeri itu. Apa sebabnya? Karena Tuhan beserta dengan mereka. Tetapi yang 10 pengintai memberikan suatu komentar yang negatif. Kita tidak akan bisa menduduki daerah itu. Karena penduduknya itu para raksasa, orang yang kuat-kuat. Mereka akan menelan habis kita. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan tidak, kita yang akan menelan habis mereka. Nah saudaraku, inilah iman yang luar biasa karena mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Yang kedua, Kaleb mempunyai semangat yang menyala-nyala, istilahnya on fire, semangat yang menyala-nyala saudaraku. Ya, saya bacakan Yosua 14 ayat yang ke-12 tadi. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dikatakan begini saudara-saudara, ya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan, sekali lagi pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara lihat di sini, semangatnya itu on fire, ya, menyala-nyala. Ia mengingatkan kepada Yosua bahwa ia akan mendapatkan warisan yaitu Hebron, ya, Kiryat Arba, ya, nama yang lama saudara-saudara. Dan benar-benar itu diutarakan kepada Yosua saudara-saudara. Nah, bagaimana kota Hebron atau Kiryat Arba itu? Itu terletak di daerah pegunungan, memang sejuk sekali saudara-saudara, daerah yang sangat subur saudara-saudara. Tetapi penduduknya itu para raksasa, suku Enak saudara-saudara. Waduh, itu para raksasa semuanya yang tingginya di atas 2 meter lebih saudara-saudara. Ya seperti Goliat seperti itu. Nah saudaraku yang kekasih. Nah, dan mereka ini mengelilingi kota itu dengan tembok yang berkubu saudara-saudara. Dan di atas tembok itu ada pasukan dengan anak panah yang siap dilemparkan kepada mereka yang berani masuk. Tetapi saudara melihat di sini, Kaleb tidak gentar, ya. Berikan aku daerah Hebron di pegunungan itu, ya. Ya, kalau Tuhan beserta dengan aku bisa mengalahkan itu para raksasa dan bisa membongkar balikkan tembok yang mengelilingi kota itu. Saudara lihat di sini, semangatnya on fire betul-betul. Apa sebabnya? Karena dia beriman kepada Tuhan. Karena dia mengikuti Tuhan dengan segenap hati, imannya muncul dengan luar biasa. Nah saudaraku yang kekasih, tantangan ini memang cukup berat didengar oleh Yosua. Waduh, kamu sudah usia 85 tahun tetapi masih minta daerah pegunungan. Kamu harus naik gunung, melempati tembok, berperang dengan para raksasa. Ya, Yosua mungkin berpikir, waduh bagaimana ini? Tetapi Yosua menghargai, mengerti, memahami iman daripada Kaleb yang luar biasa. Karena itu Yosua mengatakan, oke, aku akan memberikan daerah itu kepada engkau. Nah pada waktu itu Yosua kan menjadi pemimpin pengganti Musa memasuki negeri Kanaan. Jadi Yosua berhak menentukan warisan tanah yang di mana yang akan diberikan kepada Kaleb. Nah saudaraku yang kekasih, kita melihat Kaleb meminta gunung itu. Nah saudaraku, perhatikan kata gunung. Seringkali dalam Alkitab gunung itu menunjukkan hal-hal penderitaan, hal-hal masalah, hal-hal pencobaan, musuh kita yang luar biasa kuatnya saudara-saudara ya. Nah, ketika kita menghadapi gunung-gunung seperti itu, bagaimana sikap saudara?
Apakah imanmu tetap on fire, tetap menyala-nyala, tetap meyakini Tuhan pasti menyertai saya. Bukan mereka yang menelan aku, bukan mereka yang mengalahkan aku, tapi aku yang menelan mereka dan mengalahkan mereka. Inilah orang yang imannya teguh karena mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saudaraku. Adakah gunung yang saudara hadapi hari ini? Misalnya gunung penderitaan, gunung penyakit karena tantangan dari virus corona, gunung masalah dalam keluarga menghadapi anak-anak saudara yang sekolahnya kebanyakan online di rumah, ya, di mana saudara harus menghadapi anak-anak untuk mendampingi cara belajar yang online, ya, dan itu tidak sesuatu yang gampang, saudara. Kalau di sekolah gurunya sabar menghadapi anak-anak, tapi kadang-kadang kalau di rumah saya lihat ibu-ibu menghadapi anaknya, waduh marah-marah, saudara, ya. Kamu sudah mami ajarin begini, begitu. Tapi kamu tidak konsentrasi, kamu tidak fokus. Sehingga kamu akhirnya tidak mengerti apa yang mami katakan. Anak itu dijewer kupingnya. Bahkan lain kali kalau maminya tidak sabar ditaboknya anaknya. Makanya anaknya mengatakan, waduh kalau online di rumah mami saya marah-marah. Padahal kau di sekolah guru saya sabar. Kapan ya kita bisa sekolah onsite yang masuk kembali di dalam sekolah. Anak-anak kita merindukan seperti itu. Itu pergumulan rumah tangga, saudara-saudara, ya. Nah, mungkin ada gunung masalah keuangan karena semuanya stay home, ya. Banyak bekerja dari rumah, keuangannya mulai melorot turun ke bawah. Nah, saudaraku. Jadi di sini kita harus tetap memiliki sifat yang semangat luar biasa, on fire seperti Kaleb, saudara-saudara, ya. Apalagi siapa dan bagaimana penduduk di daerah Hebron yang di pegunungan itu. Ternyata di sana ada suku Enak, para raksasa. Nah, lebih daripada itu ada suku Arba. Nah, Arba ini yang lebih besar daripada suku Enak. Jadi raksasanya raksasa. Nah, saudaraku, wah bagaimana itu Kaleb bisa mengalahkan mereka. Tapi dengan iman karena Tuhan menyertai Kaleb. Dan akhirnya kita melihat mereka dikalahkan oleh Kaleb dan Hebron menjadi milik daripada Kaleb dan sebagai warisan kepada anak cucunya, saudara-saudara. Nah, kita juga harus melihat, saudara-saudara, di mana Hebron ini itu kurang lebih 30 km dari Yerusalem. Itu sangat terkenal dengan ladang-ladang anggurnya yang sangat luar biasa kualitasnya sampai hari ini, saudara-saudara. Ya, dan di sana ada pabrik susu yang cukup banyak. Artinya di sana ada lahan-lahan dari rumput-rumput yang hijau, banyak sapi-sapi yang kemudian makan itu rumput yang hijau yang full dengan vitamin dan menghasilkan susu yang luar biasa. Di sana banyak pabrik susu. Nah, di situ kita melihat akhirnya ketika Kaleb menduduki Hebron, anak cucunya diberkati luar biasa oleh Tuhan. Mereka bisa menghasilkan anggur dan juga susu demi kepentingan manusia pada umumnya. Nah, saudaraku, saudara harus ingat Tuhan Yesus, dia harus menghadapi gunung Kalvari atau bukit Kalvari. Dia tidak menyerah, dia dinaikkan di atas salib di gunung Kalvari, di bukit Kalvari. Tetapi apakah hasilnya? Kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, kemenangan atas kuasa maut. Dia mati tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia meninggalkan warisan hidup kekal, keselamatan masuk surga buat setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau Kaleb meninggalkan warisan Hebron yang luar biasa tadi, ya banyak sekali menghasilkan anggur dan susu, maka Yesus Kristus lebih daripada itu. Dia mewariskan kepada kita keselamatan untuk mewarisi kerajaan surga yang sangat luar biasa indahnya. Yang ketiga, saudaraku, Kaleb memberikan Hebron sebagai warisan kepada anak cucunya. Dalam pembacaan tadi kita sudah membacanya. Anak cucunya menikmati Hebron, di mana Hebron itu ada mata air, ya, yang sangat-sangat luar biasa. Dan akhirnya tanah itu merupakan tanah yang subur. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, apa yang saudara akan wariskan kepada anak cucu saudara? Saya sangat prihatin, ya, melihat beberapa orang ketika meninggal dunia,
Dia meninggalkan hutang kepada istri dan anak-anaknya. Saudaraku, apa sebabnya? Karena ketika orang itu masih hidup tidak mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dia mengeraskan hati, dia melakukan dosa, dia main judi dan sebagainya, dan tidak pernah bertobat. Hutangnya kemana-mana. Sehingga begitu dia meninggal dunia, rumahnya disita, harta bendanya disita, keluarganya menjadi miskin, sudah menanggung penderitaan. Jangan wariskan hal-hal yang seperti itu kepada anak cucu saudara. Pertama-tama, wariskanlah sesuatu seperti Kaleb mewariskan Hebron kepada anak cucunya. Untuk itu, semasa kita hidup, percayalah Tuhan menyertai saudara dalam pekerjaan saudara dengan semangat, dengan on fire. Bekerjalah dengan sesungguhnya. Sehingga saya percaya berkat Tuhan akan mengalir. Ada sesuatu yang kita wariskan kepada anak cucu mantu kita. Tetapi sesuatu yang lebih indah. Yesus mewariskan keselamatan dan hidup kekal. Wariskan ini juga kepada keturunanmu. Itu sebabnya selama pandemi ini saudara beribadah di rumah, ajarlah kepada keluargamu, anak mantu cucumu, supaya mereka mendengar firman, supaya saudara benar-benar melihat anak cucumu juga bersekutu indah, akrab dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, mengasihi dan mencintai Tuhan, mendahulukan akan kerajaan Allah. Sehingga anak cucu mantu saudara betul-betul jadi orang Kristen yang rohani. Berarti saudara mewariskan hidup kekal kepada mereka. Saudara ketika masuk surga tidak sendiri, tapi nanti akan diikuti oleh anak cucu mantu saudara. Oh haleluya, ini sangat indah sekali. Jadi milikilah sikap optimistis seperti Kaleb, tetapi lebih daripada itu seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia saudara mendengar firman, terlebih yang mengimani dan melaksanakannya. Haleluya. Amin. Nah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada bersama dengan keluarga, karena ini merupakan minggu terakhir, mari kita bersatu hati. Saya minta saudara saling merapat, ya, bentuk lingkaran kecil di dalam rumahmu, ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, ucapan syukur pertama-tama kami naikkan lewat doa ini, karena saat kami satu keluarga telah Engkau sertai, jaga, lindungi, pelihara dan berkati. Dari sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai minggu terakhir hari ini. Akhir daripada minggu di tahun 2020. Sebentar kami tinggalkan tahun 2020. Menyongsong hadirnya tahun baru 2021. Lewat firman-Mu ini, kami ingin meneladan tokoh iman, yaitu Kaleb, yang mempunyai sifat yang optimistik, sikap yang positif, positive thinking. Demikian juga dalam melakukan kehidupannya, disertai dengan iman yang positif. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan dan berkat yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan para raksasa yang ada di Kiryat Arba, di pegunungan itu. Walaupun usianya sudah 85 tahun, tetapi kekuatannya, kesehatannya tidak berkurang-kurang seperti ketika dia masih umur 40 tahun, saudara. Ya Tuhan, itu sebabnya kami melihat Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Jadikanlah kami seperti Kaleb-Kaleb di akhir zaman. Berapapun umur kami, peliharakanlah kami. Jauhkan kami dari virus corona. Seluruh keluarga kami, mulai dari orang tua, kepala rumah tangga, istri, anak-anak, mantu dan cucu. Bahkan kalau ada pembantu di rumah, selamatkanlah kami semuanya. Dan kami bersehati bersama-sama dengan Tuhan Yesus menyongsong datangnya tahun baru 2021. Dengan tekad kami ingin mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dengan tekun. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah Kau meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan kabulkan doa dan permohonan kami. Kami ucapkan banyak syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Nah saudaraku, mari semuanya bangkit berdiri. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih untuk ibadah di akhir bulan Desember ini, yaitu pada minggu yang terakhir. Kami mendoakan untuk bangsa dan pemerintah kami Indonesia. Kami bersyukur karena vaksin sudah datang dan Presiden mengumumkan vaksin ini akan gratis. Semuanya itu karena karya Tuhan lewat Presiden kami, lewat pemerintah kami, lewat kesatuan bangsa kami yang satu doa memohon berkat daripada Tuhan dan Engkau sudah kabulkan. Kami doakan supaya vaksin-vaksin ini menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena akan masih berdatangan vaksin-vaksin yang lain. Berkati Tuhan, sucikan dengan kuasa firman-Mu. Supaya vaksin ini benar-benar menimbulkan imunitas yang kuat di dalam tubuh kami. Sehingga virus corona yang berbahaya itu tidak menang atas kami. Tapi dapat diantisipasi oleh imunitas dalam tubuh kami. Khususnya imunitas yang datang dari Tuhan. Seperti kesehatan yang Kau berikan kepada Kaleb umur 85. Tetapi masih seger bugar dan sehat walafiat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Kini terimalah oleh-Mu anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa. Dan terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengampunan dosa dan keselamatan hidup kekal di dalam surga. Serta terimalah oleh-Mu persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga Kau bisa bersekutu menyembah kepada Bapa dalam nama Yesus, beserta dengan seisi rumah tanggamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Engkau disertai, dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Tibalah saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat ya nomor rekening yang ada di layar. Biarlah kiranya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengar suara-Mu Tuhan. Sekarang kami mau membawa persembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kesungguhan hati kami. Kami mau membawa yang terbaik bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, terpuji namanya. Amin, haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ini. Kini terimalah oleh-Mu
anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa, dan terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengampunan dosa dan keselamatan hidup kekal di dalam surga, serta terimalah olehmu persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga kau bisa bersekutu menyembah kepada Bapa dalam nama Yesus beserta dengan seisi rumah tanggamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Engkau disertai, dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami selalu bersyukur Tuhan. Kami selalu bersyukur kepadamu Bapa.